Kita lanjutkan dialog, Pak Rahmat. Kalau misalnya melihat klausul-klausul tertentu, sebenarnya apa ya yang bisa dikategorikan PSU ataupun pemilihan ulang begitu? Pertama adalah pembukaan kotak suara yang tidak ada perintah pengadilan, itu bisa kemudian di PSU. Hmm. Pemilih yang memilih lebih dari satu kali itu PSU. Kemudian juga saya lupa ada satu dua lagi yang kemudian bisa dilakukan PSU jika terjadi hal demikian, terutama pidana. Ya, jadi ada pemilih ataupun yang orang bukan pemilih tapi bisa memilih, itu juga bisa PSU. Nah, hal-hal itu yang kemudian bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Beda dengan suara lanjutan ya. Kalau misalnya banjir itu bisa lanjutan, bisa kemudian apa dilakukan melanjutkan tahapan selanjutnya. Ada juga misalnya surat suara dibakar, itu bisa PSU, Mbak. Kejadian nih di mungkin kemarin itu ada pembakaran ya di Puncak Baik. Jaya. Ini kita juga lagi proses, itu bisa dilakukan PSU, pemungutan suara ulang. Waktunya 10 hari semenjak pemungutan suara itu dilakukan. Jadi Hmm. rekomendasi harus dilakukan 10 hari. Jadi maksimal 10 hari. Tapi tidak kadang-kadang 8 sampai 9 hari itu Sudah teman-teman ada KPU agak susah keputusan. untuk kemudian melakukannya. Kenapa? Karena ada Baik, pembuatan surat suara ulang lagi dan baik. lain. Baik, Pak Jadi kita Bagja. Kita kita geser ke kita minta 5 hari. baik. Baik, itu terkait PSU dan juga bagaimana catatan dari Bawaslu sendiri begitu ya. Kita ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, ini karena waktunya sudah terbatas, mungkin singkat saja Mbak, closing statement seperti apa? Ya, ya closing statement kami ini kami kan memprediksi akan 2 putaran ya. Jadi kami menghimbau juga nih mengajak warga masyarakat di DKI, ayo nanti dipantau terus. Kalau sampai 2 putaran itu kan pilkadanya itu sekitar akhir Februari ya. Kita harus partisipasi aktif kalau memang tidak dapat surat undangan. Karena kami menduga ini memang ada tindakan TSM ya, ada tindakan yang terstruktur dan masif. Bagaimana supaya memenangkan paslon yang tertentu begitu ya dengan menaruh oknum-oknum. Misalnya saja begini, banyak sekali orang tidak mendapatkan surat undangan dan ternyata betul di Pinang Ranti orang yang tidak datang tersebut menyebabkan ada surat suara yang tidak dicoblos. Lalu dicobloslah oleh ketua KPPS-nya diminta petugas mencoblos 03. Nah, ini kan kami melihatnya memang ada sebuah usaha kecurangan yang terstruktur begitu. Nah, tadi kalau misalnya Baik. alasannya bahwa oh kami tidak didukung banyak partai, jadi tidak mungkin sekali kalau kami curang. Nah, ini mungkin pakai analoginya begini ya. Maling itu kan atau orang penjahat itu atau orang yang mau melawan hukum itu juga bukan siapa-siapa banyak ya. Oleh itu makanya kita punya Bawaslu di sini kami hormati. Intinya memang betul kalau tadi Bu Siti bilang kecurangan mah ada di mana-mana semua bisa melakukan betul. Itu bisa dilakukan oleh siapa Baik, Mbak saja. Sheryl. Tapi saat ini kami percaya betul bahwa Bawaslu akan menjadi Baik. pihak yang adil. Kita himbau sama-sama masyarakat DKI, ayo kita sama-sama kita jaga bersama karena ini kan pesta demokrasi untuk kita semua. Kita harapkan Baik. siapapun juga Baik, Mbak Sheryl. nanti Iya, yang terpilih adalah orang yang terbaik untuk DKI, begitu. kita bergantian ya, waktu kita soalnya singkat udah mau grand closing. Silakan Mas Haris, closing statement. Iya, yang pertama terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan ya. Tadi disampaikan bahwa banyak juga surat undangan yang tidak dilakukan diberikan, kemudian itu pasti itu dilakukan oleh pihak paslon 3 secara sistematis. Lah enggak sebenarnya. Ternyata memang apakah orang yang nggak diundang itu atau tidak mendapat surat pemberitahuan udah pasti nyoblos nomor 1 kan enggak. Karena di tempat kita di Jakarta Barat juga banyak ya itu pendukung-pendukung kita yang tidak dapat surat Surat undangan. undangan. Dan itu juga di basis-basis kita pengen milih dipersulit. Walaupun sebenarnya kan Bawaslu atau KPU bisa menyampaikan sebenarnya itu pemberitahuan. Kalau kita terdaftar di DPT nggak dapat undangan itu juga bisa milih gitu loh. Nah, yang perlu dilakukan sekarang bahwa terkait partisipasi kita nanti ini tugas bersama baik itu partai politik maupun juga penyelenggara dan masyarakat untuk meningkatkan lagi partisipasi pemilunya di Pilkada Jakarta yang 5 tahun akan datang karena ini satu putaran ya. Nah, kemudian yang terakhir masyarakat mari kawal suara yang sudah ada tidak hanya dari kami, melainkan dari jaga suara lembaga independen semua menyatakan bahwa suara sudah masuk melalui C1 Plano hasil. Insya Allah hasilnya tetap sama 50,07%. Terakhir singkat saja, Bu Siti Fadila, singkat saja Bu. Singkat saja. Ya, pilkada kali ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi masyarakat. Ternyata yang paling bisa dipercaya itu adalah paslon independen.
Jadi Anda bisa melihat di sini dengan terang benderang mana yang jujur dan mana yang memakai macam-macam. Dan ini semua masyarakat tahu. Jadi ini suatu pelajaran yang sangat baik. Mengapa hanya cuma 53% yang mengikut pemilu seperti kata Pak Bagja tadi? Karena masyarakat itu bingung. Ini apa namanya, Baik, Bu partai-partai Siti. tidak membawa aspirasi masyarakat yang sebenarnya. Kalau partai-partai ini Oke, membawa aspirasi baik. masyarakat yang sebenarnya, pasti calonnya Iya. pasti Anies sama Pak Ahok, Pak Anies sama Pak Ahok. Nah, Pak Anies Baik, sama Pak baik. Ahok nggak Baik, muncul. Bu Siti, Nah, kami ini mohon maaf, masyarakat Bu Siti, bingung. kita harus potong Bu maka- Siti karena waktu kita sudah habis. oke, Kita lanjutkan di lain masyarakat, kesempatan kalau ini ya, Bu pelajaran Siti yang ya. penting bagi Anda. Kalau Anda membutuhkan pemimpin yang jujur dan berintegritas yang bisa dipercaya, maka itu adalah calon independen. Jadi Baik, terima kasih Bu Siti, Mbak Sheryl, terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Mas Aris, terima kasih. semuanya, Waktu sehat kita selalu. sudah habis, kita lanjutkan di lain Assalamualaikum. kesempatan ya. Usai sudah kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi, mewakili kru yang bertugas saya Sira Safira. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.